Suami tak mau mengantarku ke rumah sakit saat aku hendak melahirkan. Aku terpaksa cari ojek sendirian. Usai pulang dari rumah sakit, suami syok melihat aku diiringi belasan mobil mewah. Ia kalang kabut saat tahu siapa aku. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan absen terlebih dahulu ya. Bunda-bunda semua dari daerah mana saja? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Namaku Lulu. Bukan nama panjang yang mewah, tapi di balik nama sederhana ini, ada warisan yang tak pernah kuminta. Tahta sebagai putri tunggal pemilik mahkota grup. Ayahku, hartawan, adalah raja properti di kota metropolitan ini. Setiap sudut kota, dari pusat bisnis hingga perumahan elit, selalu ada saja gedung atau kompleks perumahan yang dibangun oleh perusahaannya. Majalah ekonomi menyebutnya sebagai salah satu orang terkaya di negeri ini, masuk dalam daftar 50 besar konglomerat Indonesia. Aku, sebagai anak semata wayang, adalah pewaris tunggal dari kerajaan bisnis yang nilai asetnya ditaksir mencapai triliunan rupiah. Tapi aku tidak pernah meminta semua itu. Sejak kecil, aku hidup dalam sangkar emas. Rumahku seluas 2 hektar di kawasan elit Pondok Indah, lengkap dengan kolam renang pribadi, lapangan tenis, dan taman bergaya Perancis yang dirawat oleh 7 tukang kebun. Aku bersekolah di International School dengan biaya masuk yang bisa membeli rumah di kota kecil. Setiap ulang tahun, Papa selalu memberiku hadiah-hadiah fantastis. Mobil mewah di usia 17 tahun, apartemen di usia 18 tahun, dan kartu kredit tanpa limit di usia 19 tahun. Tapi aku tidak bahagia. Papa adalah pria yang keras, perfeksionis, dan selalu sibuk. Mamaku, Ratih, adalah wanita karir yang juga aktif di organisasi sosial. Mereka mencintaiku, aku tahu itu. Tapi cinta mereka adalah cinta versi mereka sendiri. Cinta yang diwujudkan dalam materi, dalam fasilitas, dalam masa depan yang sudah mereka rencanakan dengan rapi untukku. Aku harus menjadi direktur perusahaan di usia 25, menikah dengan putra konglomerat lain di usia 27, dan meneruskan tahta kerajaan bisnis ini selamanya. Tidak ada yang bertanya apa yang aku mau. Sampai suatu sore, 3 tahun lalu, semuanya berubah. Hari itu mobilku mogok di jalan. Bukan mobil mewah, tapi mobil sederhana yang sengaja kugunakan karena bosan dengan kemewahan. Aku sedang dalam perjalanan pulang dari kampus. Aku mengambil S2 jurusan manajemen bisnis, seperti keinginan Papa, saat mesin mobilku tiba-tiba mati di lampu merah. Panik. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku terbiasa dengan sopir, dengan orang-orang yang mengurus segalanya untukku. Tapi hari itu, entah mengapa, aku memutuskan untuk turun dan mencari bantuan sendiri. Di pinggir jalan itu, aku melihat sebuah bengkel kecil. Kecil sekali, hanya berupa gubuk dengan peralatan seadanya. Di dalamnya, seorang pria dengan kaos oblong lusuh dan tangan penuh oli sedang sibuk membongkar mesin motor. Itu Mas Anam. "Mbak, mobilnya mogok?" Sapaannya ramah, dengan senyum yang hangat meskipun keringat membasahi wajahnya. Aku menjelaskan masalah mobilku. Ia mengangguk-angguk, lalu dengan sigap mengambil peralatan dan ikut aku ke lokasi mobil mogok. Di bawah terik matahari, dengan hanya modal obeng dan kunci Inggris, ia berhasil memperbaiki mobilku dalam waktu setengah jam. "Udah, Mbak. Cuma kabel konslet doang. Udah aman sekarang," katanya sambil mengusap keringat di dahi. Aku membayarnya, tapi ia menolak. "Gak usah, Mbak. Saya senang bisa bantu. Daripada nganggur di bengkel, mending bantu orang." Sore itu, untuk pertama kalinya, aku merasa dilihat sebagai manusia biasa. Bukan sebagai anak konglomerat, bukan sebagai pewaris tahta, tapi sebagai Lulu. Seseorang yang sedang kesulitan dan ditolong dengan tulus. Sejak hari itu, aku sering mampir ke bengkelnya. Alasanku beragam, sekadar mampir, beli air mineral, atau kadang pura-pura motorku perlu diservis. Padahal aku tidak punya motor. Tapi aku selalu bisa mencari alasan. Mas Anam berbeda dari semua pria yang pernah kukenal. Ia tidak tahu siapa aku sebenarnya. Ia tidak pernah memuji kecantikanku dengan berlebihan. Tidak pernah berusaha membuatku terkesan dengan gombalan atau janji-janji manis. Ia hanya menjadi dirinya sendiri.
Pria sederhana yang bekerja keras membanting tulang untuk menghidupi dirinya sendiri. Ia tinggal di kontrakan sempit di pinggiran kota. Setiap hari ia bangun jam 4 pagi untuk sholat subuh, lalu berangkat ke bengkel dengan motor bututnya. Ia makan seadanya, berpakaian seadanya, tapi hatinya seluas samudera. Pernah suatu hari aku datang ke bengkelnya dan melihat ia sedang memberi makan kucing-kucing liar di sekitar bengkel. Dengan sisa nasi bungkus yang seharusnya untuk makan siangnya, ia membaginya dengan kucing-kucing itu. "Kasihan, Mbak. Mereka juga makhluk hidup," katanya saat melihatku memperhatikan. Pernah juga aku melihatnya membantu seorang nenek tua menyeberang jalan, lalu mengantarnya pulang dengan motornya meskipun itu berarti ia harus menutup bengkel lebih awal. "Nggak apa-apa, Mbak. Rezeki nggak kemana kok," ujarnya enteng. Perlahan, tanpa kusadari, aku jatuh cinta. Bukan cinta yang biasa. Ini cinta yang membuatku merasa hidup untuk pertama kalinya. Ketika bersama Mas Anam, aku tidak perlu berpura-pura. Aku tidak perlu takut dinilai, tidak perlu cemas tentang status dan gengsi. Aku bisa tertawa lepas, bisa makan di pinggir jalan, bisa duduk di trotoar sambil ngobrol ngalor ngidul sampai maghrib. Saat kukatakan perasaanku padanya, ia terkejut. "Lu, maksud kamu apa? Kamu tahu siapa aku? Aku cuma montir. Rumahku kontrakan. Masa depanku gak jelas." "Aku tahu, Mas. Dan aku tetap mau kamu." Ia menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. "Lu, jangan bercanda. Aku gak pantas buat kamu. Kamu pasti dari keluarga berada. Lihat aja dari cara kamu bicara, cara kamu jalan." Aku memegang tangannya. Tangannya yang kasar, penuh kapalan dan bekas luka karena pekerjaannya. Tapi genggamannya terasa begitu nyata, begitu tulus. "Aku nggak peduli kamu siapa, Mas. Aku cuma peduli kamu baik. Kamu tulus. Kamu nggak pernah memandangku dari penampilan atau apa yang kumiliki. Aku mau kita menikah." Malam itu, aku memberanikan diri bicara pada papa dan mama. Mereka sedang menikmati makan malam di ruang makan besar dengan lampu kristal yang bergantung megah. Pelayan berdiri di sudut ruangan, siap sedia melayani. Aku duduk di hadapan mereka, merasa seperti pengacara yang akan membela kasus paling berat. "Papa, Mama, aku mau kasih tahu sesuatu. Aku kenal seseorang. Namanya Anam. Dan aku mau menikah dengannya." Sendok di tangan papa jatuh. Mama tercekat. Matanya membelalak. "Apa? Kamu bilang apa?" Suara papa rendah, tapi ada getaran yang menakutkan. Aku menjelaskan semuanya. Siapa Mas Anam? Apa pekerjaannya? Dari mana asalnya? Aku berusaha menjelaskan dengan tenang, mencoba membuat mereka mengerti bahwa ini bukan sekadar cinta monyet, tapi keputusan hidupku. Reaksi papa persis seperti yang kutakutkan. "Gila. Kamu gila, Lulu." Papa berdiri, wajahnya merah padam. "Kamu mau menikah dengan montir? Anak bengkel? Tinggal di kontrakan? Kamu tahu siapa kamu? Kamu pewaris perusahaan papa. Kamu harus menikah dengan orang yang setara." Aku mencoba membela diri. "Papa, cinta nggak mengenal status. Mas Anam orang baik. Papa, dia pekerja keras. Dia miskin," potong papa. "Itu yang papa lihat. Dan kamu anak papa. Kamu nggak akan pernah bisa hidup dengannya. Kamu terbiasa dengan fasilitas, dengan pelayan, dengan segala kemewahan. Papa tahu kamu. Aku bisa belajar, Pak. Aku rela." Mama yang biasanya pendiam, angkat bicara. "Nak, Mama cuma ingin kamu bahagia. Tapi pernikahan itu nggak cuma soal cinta. Ada tanggung jawab, ada masa depan. Apa laki-laki itu bisa menjamin masa depanmu? Kita bisa berjuang bareng, Ma. Aku nggak butuh mewah. Aku cuma butuh." "Diam," hardik papa. "Pokoknya papa nggak setuju. Titik. Kamu lupakan laki-laki itu, atau kamu." Papa berhenti. Ia menatapku tajam. "Atau kamu pilih dia dan kamu keluar dari rumah ini. Tanpa uang, tanpa fasilitas, tanpa apa-apa dari papa. Kamu mau coba hidup miskin?
Silakan. Papa pengen lihat berapa lama kamu bertahan. Itu adalah ultimatum paling kejam yang pernah kuterima. Malam itu aku menangis sejadi-jadinya. Hatiku hancur. Tapi di saat yang sama, ada api yang menyala di dadaku. Aku tidak mau terus-menerus dikendalikan. Aku tidak mau hidup dalam sangkar emas seumur hidupku. Untuk pertama kalinya, aku ingin membuat keputusan sendiri. Keesokan harinya, aku menemui Mas Anam. Dengan mata sembab, ku ceritakan semuanya. Ia diam lama. Lalu, dengan suara bergetar, ia berkata, "Lu, kamu nggak perlu lakuin ini. Aku nggak pantas. Pulanglah sama orang tuamu." Aku menggenggam tangannya erat. "Mas Anam, dengar. Aku memilih kamu. Bukan karena aku nggak sayang papa mama, tapi karena aku sayang kamu. Aku rela hidup sederhana, asal sama kamu." Ia menangis. Untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu menangis. 2 minggu kemudian, dengan modal nekat dan cincin kawin sederhana seharga Rp500.000 dari uang tabunganku sendiri, kami menikah di Kawa. Hanya kami berdua dan 2 orang saksi dari pihak Mas Anam. Tidak ada pesta, tidak ada keluarga, tidak ada restu. Aku pamit pada papa dan mama lewat surat. Aku titipkan pada asisten rumah tangga yang paling kupercaya. Isinya singkat, "Papa, Mama, maafkan Lulu. Lulu harus pergi. Doakan Lulu bahagia. Lulu akan selalu sayang papa dan mama." Setelah itu, aku matikan ponsel. Aku tinggalkan semua kartu kredit, semua akses ke rekening yang selama ini papa beri. Aku hanya membawa sebuah koper kecil berisi pakaian seadanya dan perhiasan peninggalan nenek, satu-satunya harta yang benar-benar milikku pribadi. Mas Anam menjemputku di sebuah kafe dekat rumah, jauh dari pengawas papa. Ia datang dengan motor bututnya. Aku naik di belakang, memeluknya erat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan kebebasan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu bagaimana rasanya hidup pas-pasan. Tapi saat itu, dengan angin pagi menerpa wajah, aku merasa bahagia. Sungguh-sungguh bahagia. Kami menuju kontrakan Mas Anam di pinggiran kota. Sebuah kamar petak berukuran 3x4 meter dengan dinding bata merah tanpa plester. Kamar mandi di luar, berbagi dengan 3 kamar lainnya. Dapur? Tidak ada. Masak di teras dengan kompor minyak. Tapi bagiku, itu adalah istana. Istana kami. Malam pertama, kami berbaring di kasur tipis yang hanya beralas tikar. Mas Anam memelukku dari belakang, berbisik, "Lu, maaf ya. Aku cuma bisa kasih kamu begini." Aku tersenyum dalam gelap. "Gak apa-apa, Mas. Yang penting kita bersama. Janji ya, kita akan bahagia. Aku akan kerja keras. Aku akan kasih kamu hidup yang layak." Janjinya. Aku mengangguk, meskipun ia tak melihat. "Aku percaya, Mas." 3 tahun kemudian, di kamar kontrakan yang sama, aku terbangun di tengah malam dengan rasa sakit luar biasa di perutku. Air ketubanku pecah. Dan Mas Anam, suami yang dulu berjanji akan menjagaku, hanya memunggungiku dan berkata, "Nanti aja jam 8. Aku tak pernah menyangka, perjalanan cinta yang kupilih dengan penuh keyakinan, akan berakhir dengan pengkhianatan di saat aku paling membutuhkannya. Tapi di balik semua kepedihan itu, takdir sedang menyiapkan kejutan terbesar dalam hidupku. Dan kejutan itu akan segera datang, dalam bentuk belasan mobil mewah dan para bodyguard yang siap membawaku pulang. 3 tahun sudah aku menjalani hidup sebagai istri seorang montir. 3 tahun melewati suka duka di kontrakan sempit yang kami sebut rumah. Awal pernikahan, Mas Anam adalah laki-laki paling perhatian yang pernah kukenal. Setiap pagi ia bangun lebih dulu, membuatkan teh hangat dan menggoreng telur untukku. "Buat sarapan, biar kamu kuat," katanya sambil tersenyum, meskipun aku tahu ia harus berhemat karena minyak goreng sedang mahal. Ia selalu memastikan aku makan sebelum ia berangkat ke bengkel. Kadang ia pulang dengan membawa jajanan pasar seharga Rp2.000, hanya untuk membuatku tersenyum. "Ini buat kamu, Lu," panggilan sayangnya untukku. "Maaf ya cuma bisa beli ini." Aku tak pernah protes. Jujur, bagiku cinta dan perhatiannya jauh lebih berharga dari semua kemewahan yang kutinggalkan.
Aku belajar memasak dari YouTube, belajar mencuci baju dengan tangan karena tak punya mesin cuci, belajar hidup dengan uang pas-pasan. Aku bahkan mulai terbiasa naik angkot dan mikrolet, sesuatu yang tak pernah kulakukan sebelumnya. Mas Anam selalu bilang, "Lu, suatu saat nanti aku akan kasih kamu hidup yang layak. Aku akan buktikan kalau aku mampu." Aku percaya. Aku selalu percaya. Perlahan, aku mulai beradaptasi dengan lingkungan baru. Tetangga kontrakan awalnya heran melihatku. Gadis dengan kulit putih, rambut lurus terawat, dan cara bicara yang halus. Mereka pasti bertanya-tanya, kenapa gadis seperti aku bisa berakhir di tempat seperti ini? "Kamu aslinya orang mana, Neng?" tanya Bu RT suatu hari. "Saya orang sini, Bu," jawabku diplomatis. "Kok saya nggak pernah lihat? Kamu pindahan dari mana?" "Dari seberang, Bu," jawabku tersenyum, menghindari pertanyaan lebih lanjut. Aku belajar untuk tidak mencolok. Aku membeli pakaian sederhana di pasar, tidak pernah memakai perhiasan, dan sebisa mungkin tidak menunjukkan bahwa aku berbeda. Aku ingin menjadi bagian dari mereka, bukan menjadi tontonan. Hari-hari pertama berat. Tanganku lecet karena mencuci baju, punggungku pegal karena tidur di kasur tipis, dan perutku sering keroncongan karena porsi makan yang berkurang drastis. Tapi setiap kali Mas Anam pulang dan memelukku, semua rasa sakit itu sirna. "Lu, kamu nggak nyesel?" tanyanya suatu malam, saat kami berbaring di kasur tipis. Aku menatap matanya. Matanya lelah, tapi masih menyimpan kehangatan yang sama seperti saat pertama kami bertemu. "Nggak, Mas. Aku nggak pernah nyesel." Ia tersenyum, lalu mengecup keningku. "Aku sayang kamu, Lu." Titik balik terjadi saat aku hamil. Awalnya aku kira kabar ini akan membuatnya senang. Kami sudah setahun menikah, dan aku pikir Mas Anam juga menginginkan anak. Tapi reaksinya di luar dugaanku. Serius. Ia terduduk lemas di kursi bambu reot kami. Wajahnya pucat. Aku mengangguk senang, menyodorkan test pack dengan 2 garis merah. "Iya, Mas. Kita punya bayi." Bukannya senang, ia malah menunduk lama. Tangannya meremas rambutnya sendiri frustrasi. "Ya Allah, ini waktunya nggak tepat. Lu, kita lagi susah. Gimana kita mau ngurus anak? Ongkos lahiran aja kita nggak punya." Hatiku sedikit perih. Tapi aku coba berpikir positif. Mungkin dia hanya kaget. Mungkin dia sedang lelah memikirkan uang. Aku pilih memeluknya. "Nggak apa-apa, Mas. Kita hadapi bareng-bareng. Aku juga bisa bantu cari uang. Jualan online atau apa gitu." Ia hanya diam. Tak membalas pelukku. Sejak saat itu, perubahan terjadi perlahan tapi pasti. Mas Anam yang dulu perhatian, mulai berubah cuek. Kalau dulu ia selalu bertanya, "Kamu udah makan?" Sekarang ia langsung tidur begitu pulang kerja. Kalau dulu ia suka membawakan oleh-oleh kecil, sekarang ia bahkan lupa kalau aku sedang hamil dan butuh perhatian ekstra. Suatu malam, perutku sakit sekali. Mungkin karena kelelahan atau kurang gizi. Aku merintih pelan, berharap ia bangun dan bertanya. Tapi ia hanya bergumam, berisik, "Lu, aku capek." Aku diam. Air mataku mengalir tanpa suara. Di pagi hari, aku mencoba mengingatkannya dengan lembut. "Mas, aku butuh periksa kandungan. Udah 2 bulan lebih nggak periksa. Kamu bisa anterin nggak hari Minggu?" Ia menjawab tanpa menatapku, sibuk dengan ponselnya. "Nanti aja deh. Aku ada janji sama temen Minggu." "Sama temen? Temen yang mana?" "Temen biasa. Urusan bengkel." Aku tak ingin curiga. Tapi ada yang aneh. Belakangan ini ia sering pulang malam dengan alasan lembur. Padahal bengkel tempatnya kerja tutup jam 5. Aku pernah telpon, dan rekannya bilang, "Mas Anam? Udah pulang jam 4 tadi, Mbak." Aku simpan sendiri kecurigaan itu. Mungkin aku yang terlalu sensitif karena hamil. Mungkin ia benar-benar butuh waktu untuk dirinya sendiri. Tapi kemudian aku mulai menemukan hal-hal yang tak biasa. Suatu sore, saat membersihkan lemari, aku menemukan struk transfer di saku celananya. Transfer ke rekening atas nama Winda Lestari, sebesar Rp500.000.
Itu uang yang cukup banyak untuk ukuran kami. Mas Anam bilang penghasilannya pas-pasan. Tapi kok bisa mentransfer uang sebanyak itu? Malamnya, aku tanya dengan hati-hati. Mas, ini struk transfer siapa? Winda Lestari itu siapa? Ia langsung berubah defensif. Matanya melebar, lalu merah padam. Kamu ngapain ngeliat-ngeliat barang aku? Itu urusan bengkel. Rekanan. Tapi ini transfer ke rekening pribadi, Mas. Bukan ke rekening bengkel. Diam. Kamu nggak ngerti apa-apa. Bentaknya keras. Untuk pertama kalinya, ia membentakku seperti itu. Aku terpaku. Ia tak pernah membentakku sebelumnya. Perutku mencelos, mungkin karena kaget. Aku memegang perutku, berusaha menenangkan diri. Mas Anam melihat itu. Untuk sesaat, ada penyesalan di matanya. Tapi ia tak minta maaf. Ia hanya berdiri, mengambil rokok, dan keluar rumah tanpa berkata apa-apa. Aku menangis semalaman. Kehamilanku semakin berat. Di usia kandungan 7 bulan, aku sering sesak napas dan sulit tidur. Tapi Mas Anam seakan tak peduli. Ia pulang semakin larut, sering dalam keadaan bau alkohol. Padahal dulu ia tak pernah minum. Kadang ia pulang pagi, dengan alasan nginep di bengkel karena lembur. Aku mulai menjual perhiasan peninggalan nenekku. Satu persatu, diam-diam, agar Mas Anam tak tahu. Perhiasan itu satu-satunya hartaku yang tak tersentuh. Aku jual ke tetangga yang kenal pedagang emas keliling, dengan harga di bawah pasar karena aku tak punya akses ke toko emas resmi. Dari hasil jualan itu, aku kumpulkan uang untuk biaya melahirkan. Kira-kira terkumpul 3 juta rupiah, jauh dari cukup untuk biaya rumah sakit, tapi setidaknya bisa untuk bidan. Aku simpan uang itu di dalam celengan plastik yang kusembunyikan di balik tumpukan baju. Suatu hari, saat Mas Anam sedang tidur, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi WhatsApp muncul di layar. Aku tahu seharusnya aku tak melihatnya, tapi ada dorongan kuat yang membuatku melirik. Sayang, kapan ketemu lagi? Aku kangen. Winda. Dunia serasa berhenti. Aku membuka ponselnya. Ya Allah, aku tak percaya apa yang kulihat. Chat mereka sudah berbulan-bulan. Isinya mesra. Foto-foto mereka berdua. Mas Anam tersenyum bahagia dengan wanita lain. Wanita dengan make-up tebal dan pakaian seksi. Di salah satu foto, mereka sedang berpelukan di sebuah kafe. Di foto lain, mereka sedang makan malam di restoran yang jelas-jelas tak terjangkau oleh penghasilannya. Dan di chat itu, aku melihat bukti transfer yang kumaksud. Ternyata bukan sekali, tapi berkali-kali. Ratusan ribu, bahkan ada yang sampai 1 juta. Totalnya mungkin jutaan rupiah. Uang yang katanya tak cukup untuk beli susu kehamilanku, ternyata mengalir ke wanita lain. Di chat terakhir, Winda menulis, "Kapan kamu ninggalin istri kamu itu? Aku capek rebutan. Kamu bilang dia nggak ngerti kamu. Kamu bilang dia anak orang kaya yang manja. Tapi kenapa kamu masih sama dia?" Mas Anam menjawab, "Sabar, sayang. Masih ada yang harus diurus. Habis lahiran nanti, aku tinggalin. Biar dia ngurus anak sendiri. Kita kabur." Tanganku gemetar hebat. Perutku mulas. Aku merasa dunia runtuh. Selama ini, saat aku berjuang mengandung anaknya, saat aku menahan sakit dan lapar, saat aku menjual perhiasan nenek untuk biaya lahiran, ia sedang merencanakan pengkhianatan. Ia sedang menabung untuk kabur dengan selingkuhannya. Aku ingin berteriak. Aku ingin membangunkan dia dan menghajarnya. Tapi aku hanya bisa terdiam, membeku di tempat. Saat itu, aku sadar. Aku benar-benar sendiri. Keesokan harinya, aku pura-pura tak tahu apa-apa. Aku masih melayaninya seperti biasa, meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Aku tak punya tempat untuk pergi. Aku tak bisa pulang ke papa, karena aku sudah memilih jalan ini. Aku harus kuat, setidaknya sampai anakku lahir. Tapi kekuatan itu semakin menipis setiap harinya. Mas Anam semakin sering marah tanpa sebab. Ia sering mengomel tentang pengeluaranku, tentang masakanku yang katanya tak enak, tentang aku yang katanya cuma bisa menyusahkan. "Kamu tuh enak di rumah aja. Aku yang cari uang banting tulang. Lihat perut kamu gede,
Tapi kontribusi nol, bentaknya suatu sore, hanya karena aku minta dibelikan buah. Aku diam. Aku tak punya tenaga untuk melawan. 3 tahun ini, aku memang tak punya penghasilan. Tapi aku tak pernah minta lebih. Aku tak pernah protes meskipun kadang kami hanya makan nasi dengan garam. Aku bahkan tak pernah cerita kalau aku menjual perhiasan untuk persiapan lahiran. Uang yang sebagian diam-diam ia ambil untuk Winda. Ya, aku baru sadar belakangan. Celenganku semakin tipis. Ada sekitar 1 juta yang hilang tanpa jejak. Aku tahu siapa pelakunya. Tapi apa dayaku? Malam-malamku kini diisi dengan tangisan hening. Aku menangis sambil memegang perutku, berbisik pada bayi dalam kandungan. Maafkan Mama, Nak. Mama nggak bisa kasih papa yang baik buat kamu. Maafkan Mama. Bayiku bergerak, seperti merespon. Itu satu-satunya kekuatanku. Hari-hari menjelang persalinan adalah masa paling kelabu dalam hidupku. Mas Anam hampir tak pernah di rumah. Ia pergi pagi, pulang larut malam, atau bahkan tak pulang sama sekali. Aku tak pernah tahu di mana ia. Ia tak pernah peduli apakah aku sudah makan atau belum. Tetanggaku, Bu RT, kadang kasihan melihatku. Neng, kok kurusan banget? Bapaknya mana? Aku hanya tersenyum pahit. Lagi sibuk, Bu. Suatu sore, Bu RT memberiku semangkuk sup ayam. Ini buat Neng. Kasihan, hamil gede tapi sendirian terus. Aku menangis di depannya. Untuk pertama kalinya, ada yang peduli padaku. Neng, bapaknya tuh, maaf ya Neng, saya ngelihatnya kayaknya ada yang gak beres. Saya sering lihat dia boncengan sama perempuan, naik motor, minggu-minggu lalu. Rambutnya panjang, make up tebal. Maaf Neng, saya cuma mau ngasih tahu. Itu Winda. Pasti itu Winda. Aku mengangguk pasrah. Iya, Bu. Saya tahu. Bu RT mengelus punggungku. Neng harus kuat. Demi anak Neng. Aku mengangguk. Ya, demi anakku. Aku harus kuat. Malam itu, tanggal 15 Maret, aku terbangun dengan perasaan aneh. Perutku mulas. Kulihat jam dinding, pukul 3 dini hari. Mas Anam belum pulang. Lagi. Kurasakan ada cairan hangat mengalir di pahaku. Air ketuban. Astagfirullah, ini sudah waktunya. Dengan susah payah, aku bangkit. Kuguncang tubuh Mas Anam yang baru pulang setengah jam lalu dan langsung terlelap. Mas bangun, aku mau lahiran. Ia membuka mata, setengah sadar. Lalu memicing malas. Jam segini? Naik apa? Motor aku lagi dipinjam teman. Jawaban yang sama seperti mimpiku? Atau ini nyata? Kita bisa panggil ambulans, Mas. Atau taksi online. Ia mendengus, lalu membalikkan badan. Ambulans mahal. Taksi online susah masuk gang. Udah, nanti aja jam 8. Aku antar naik angkot. Lagian orang pertama biasanya lama. Aku masih ngantuk. Mas, tolong, aku takut. Kamu tuh lebay. Udah jangan ganggu. Ia menarik selimut, memunggungiku, dan tertidur lagi. Aku terpaku di tempat. Sakit luar biasa menjalari tubuhku, tapi sakit hatiku jauh lebih perih. Di saat aku membutuhkannya, di saat nyawaku dan nyawa anakku dipertaruhkan, ia memilih tidur. Dia memilih tidur. Sementara aku, di kamar kontrakan 3x4 meter ini, harus berjuang sendirian. Aku memandang punggungnya yang bidang, punggung yang dulu kurasa aman, kini terasa asing dan dingin. Laki-laki ini bukan lagi suami yang kukenal 3 tahun lalu. Laki-laki ini adalah monster yang siap membuangku begitu aku tak berguna lagi. Tapi aku tak akan menangis. Tidak sekarang. Aku harus kuat. Demi anakku. Perlahan, dengan menahan sakit yang makin menjadi-jadi, aku bangkit. Kuambil tasku yang sudah kupersiapkan sejak 2 minggu lalu. Kurai dompetku, berisi uang hasil jual perhiasan yang tersisa. Aku melangkah keluar rumah kontrakan itu. Pagi buta di pinggir kota sangat sepi. Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi ojek online. Syukurlah, ada driver yang menerima orderanku. Di dalam kamar, Mas Anam masih tertidur pulas. Tak tahu,
Tak peduli bahwa istrinya sedang berjuang sendirian melawan maut. Dan takdir sedang menyiapkan kejutan terbesar yang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Pukul 3 dini hari. Jam dinding reot di kamar kontrakan itu berdetak pelan, seolah enggan menyaksikan drama yang baru saja terjadi. Aku masih berdiri di ambang pintu, menatap punggung Mas Anam yang membelakangiku. Ia sudah mendengkur, tidur pulas, seolah tak ada yang terjadi. Seolah istrinya yang sedang hamil 9 bulan dan baru saja pecah air ketubannya, tidak sedang membutuhkannya. Rasa sakit itu datang lagi. Lebih hebat. Aku meringkuk, memegangi perutku yang kini terasa seperti diremas-remas oleh tangan raksasa. Napasku memburu. Keringat dingin membasahi sekujur tubuh. Mas Anam. Panggilku lagi, putus asa. Tak ada jawaban. Hanya dengkurannya yang makin keras. Aku menangis. Bukan karena sakit fisik, tapi karena sakit hati yang jauh lebih perih. 3 tahun aku bersamanya. 3 tahun aku tinggalkan keluarga, kemewahan, masa depan yang sudah diatur rapi. 3 tahun aku bertahan di kontrakan sempit ini, belajar hidup pas-pasan, menahan lapar, menahan lelah. Dan balasannya? Ia tidur nyenyak saat aku sekarat. Tiba-tiba, kontraksi hebat datang lagi. Kali ini lebih kuat. Aku menjerit pelan, takut membangunkan tetangga. Aku memegang dinding, berusaha berdiri tegak. Ada sesuatu yang mengalir di pahaku. Air ketuban? Atau darah? Aku tak tahu. Aku takut melihatnya. Harus segera ke rumah sakit. Harus. Dengan sisa tenaga, aku melangkah keluar kamar. Pintu kontrakan berderit pelan saat kubuka. Udara luar menusuk tulang. Pagi buta di pinggiran kota memang dingin sekali, apalagi bulan Maret yang masih musim hujan. Aku hanya memakai daster hamil tipis dan jaket kusam yang kubeli di pasar loak setahun lalu. Gang itu gelap gulita. Hanya ada satu lampu penerangan di ujung gang, yang kedip-kedip seperti mau mati. Suara jangkrik dan kodok bersahutan dari selokan di seberang. Tak ada siapapun di sini. Semua orang masih terlelap. Aku berjalan tertatih, memegangi perutku. Setiap langkah terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Kontraksi datang setiap 5 menit sekarang. Aku harus cepat. Di pinggir jalan raya, aku berhenti. Kutekan tombol di aplikasi ojek online dengan jari gemetar. Kulihat peta, mencari driver terdekat. Tuhan, tolong kirimkan seseorang. Tolong. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Aplikasi itu memuat, mencari driver. Lalu, bunyi notifikasi. Driver ditemukan. Pak Joyo akan menjemput dalam 5 menit. Aku menangis lega. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. 5 menit terasa sangat lama. Aku duduk di pinggir jalan, memeluk tasku erat-erat. Kontraksi datang silih berganti. Aku menggigit bibir hingga berdarah, berusaha tak berteriak. Di kejauhan, kulihat seseorang mengendarai motor butut, melambai ke arahku. Ibu? Ibu yang pesan ojek. Bapak parubaya itu turun dari motornya. Begitu melihat kondisiku, wajahnya langsung berubah panik. Astagfirullah, Ibu. Ibu mau lahiran? Sendirian? Bapaknya mana? Aku tak bisa menjawab. Aku hanya menangis. Bapak itu segera membantuku naik ke motornya. Ayo, Ibu. Pegangan kuat-kuat, serunya. Motor butut itu melaju membelah kegelapan. Angin pagi menerpa wajahku, bercampur air mata. Aku memeluk bapak itu erat-erat, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi sakit di perutku terus mengingatkan. Ini nyata. Ini sangat nyata. Sepanjang jalan, bapak itu terus menenangkanku. Sabarlah, Ibu. Sebentar lagi sampai. Saya bawa ke rumah sakit terdekat ya. Biar cepat. Ibu kuat. Ya, Ibu pasti bisa. Aku hanya mengangguk, tak sanggup bicara. Di lampu merah, ia menengok ke belakang. Ibu, ini rumah sakit sudah dekat. Saya kenal jalan pintas. Kita lewat situ biar lebih cepat. Ibu jangan pingsan ya, Bu. Aku berusaha bertahan. Pikiranku melayang pada anakku. Aku harus kuat. Aku harus melihat wajahnya.
Aku harus mendengar tangisnya. Tiba-tiba, kontraksi hebat datang lagi. Aku menjerit. Bapak itu semakin panik, tapi tetap berusaha tenang. Ya Allah, Ibu. Sebentar lagi, Bu. Sebentar lagi. Akhirnya, setelah perjalanan yang terasa seperti selamanya, kami sampai di UGD rumah sakit. Bapak itu berhenti dengan kasar, lalu berteriak minta tolong. Tolong, tolong. Ibu ini mau lahiran. Perawat-perawat berlarian keluar. Mereka segera membawaku ke kursi roda. Aku melihat bapak itu masih berdiri di sana, kebingungan. Pak, tolong, ini ongkosnya. Aku meraih dompet dari tasku. Sudahlah, Bu. Urusan nanti. Ibu masuk dulu. Tolaknya tegas. Aku digiring masuk ke ruang bersalin. Pintu UGD tertutup di belakangku. Dan aku melihat sekilas bapak ojek itu masih berdiri di luar, menatapku dengan wajah cemas. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Di dalam ruang bersalin, dunia terasa berputar cepat. Para perawat dan bidan sibuk di sekitarku. Mereka memasang infus, memasang monitor detak jantung janin, memeriksa pembukaan. Ibu, pembukaan sudah 7. Kenapa Ibu baru datang? Ini sudah darurat, seru seorang perawat. Aku hanya bisa menangis. Suami saya, dia nggak mau antar. Para perawat saling pandang. Ada kemarahan, ada iba di mata mereka. Tapi tak ada waktu untuk bertanya. Mereka segera membawaku ke ruang bersalin. Dokter jaga malam itu, seorang wanita parubaya bernama Dr. Ratna, memeriksaku dengan serius. Wajahnya tegang. Bu, kondisi ibu kurang baik. Ibu mengalami kontraksi yang sangat kuat, tapi ibu juga kelelahan dan kekurangan gizi. Ditambah lagi ibu stres berat. Ini bisa membahayakan ibu dan bayi. Aku terisak. Dok, selamatkan anak saya. Tolong, apapun yang terjadi, selamatkan dia. Dokter Ratna memegang tanganku. Ibu harus semangat. Ibu harus berjuang. Ibu bisa melakukan ini. Saya di sini, tim di sini, kita akan bantu ibu. Kata-katanya seperti sihir. Aku mengangguk, berusaha mengumpulkan sisa tenaga. Proses persalinan berlangsung lama dan sangat berat. Aku menjerit, aku menangis, aku berdoa. Beberapa kali aku hampir kehilangan kesadaran. Tapi setiap kali itu terjadi, Dokter Ratna membangunkanku. Bu, jangan tidur. Ibu harus sadar. Anak ibu butuh ibu. Aku membayangkan wajah anakku. Wajah mungil yang belum pernah kulihat. Aku membayangkan bagaimana rasanya menggendongnya, menyusuinya, membesarkannya. Aku harus hidup untuknya. Aku harus kuat untuknya. 7 jam kemudian, tangis bayi memecah sunyi. Selamat, Bu. Bayinya perempuan. Cantik sekali, kata Dokter Ratna sambil meletakkan bayiku di dadaku. Bayi mungil itu menangis keras. Matanya masih terpejam, rambutnya hitam lebat. Aku menangis bahagia. Di tengah semua rasa sakit, di tengah semua pengkhianatan, di tengah semua kepedihan, aku telah melahirkan keajaiban kecilku. Terima kasih, Dok, terima kasih. Isakku. Dokter Ratna tersenyum. Tangannya mengelus kepalaku. Ibu hebat. Ibu berjuang sendirian, tapi ibu berhasil. Ibu harus bangga pada diri ibu sendiri. Aku mencium kening bayiku. Nak, kamu selamat, kamu selamat. Setelah semuanya selesai, aku dipindahkan ke ruang pemulihan. Dokter Ratna duduk di sampingku. Wajahnya lebih santai sekarang. Ibu, maaf saya ingin bertanya. Ini formulir pendaftaran. Siapa yang harus kami hubungi? Suami? Keluarga? Aku menatapnya lelah. Rasanya berat sekali untuk menghubungi Mas Anam. Tapi aku juga butuh bantuan untuk pulang nanti. Saya akan hubungi sendiri nanti. Dok, terima kasih. Jawabku lirih. Dokter Ratna menatapku dengan sorot mata tajam. Seperti ada yang ia pikirkan. Ibu, maaf jika saya terlalu ikut campur. Tapi dari cerita ibu tadi, suami ibu tidak mau mengantar ibu ke rumah sakit, ya? Aku diam. Air mataku mengalir lagi. Maaf,
Saya nggak bermaksud. Dokter Ratna mengelus pundakku. Saya hanya sedih melihat perjuangan ibu sendirian. Saya juga ibu. Saya tahu rasanya. Aku tersenyum getir. Sudahlah, Dok. Yang penting anak saya selamat. Ibu tinggal di mana? Dengan siapa? Di pinggiran kota, Dok. Kontrakan. Saya tinggal berdua sama suami. Orang tua ibu. Aku diam sejenak. Mereka jauh. Sudah lama saya tak hubungi. Dokter Ratna mengangguk. Baiklah. Ibu istirahat dulu. Besok kita lihat perkembangannya. Saya akan pastikan ibu dan bayi sehat. Ia berdiri, lalu menoleh. Oh iya, ibu. Bapak ojek yang tadi mengantar ibu. Dia masih di luar. Katanya mau nunggu kabar. Aku terkejut. Pak Joyo? Masih di luar? Iya. Mau saya panggil? Aku mengangguk lemah. Tak lama kemudian, bapak ojek itu masuk. Wajahnya lega melihatku. Alhamdulillah, ibu selamat. Bayinya gimana? Selamat, Pak. Perempuan. Jawabku tersenyum. Bapak itu tersenyum lebar. Syukurlah, syukurlah. Ia mendekat, mengeluarkan amplop dari sakunya. Ini, Bu. Tadi ibu jatuhin dompet di motor saya. Saya kembalikan. Aku terharu. Bapak ini, yang bahkan tak kukenal, lebih peduli padaku daripada suamiku sendiri. Pak, terima kasih banyak. Ini ongkosnya, saya mau bayar. Nggak usah, Bu. Anggap saja sedekah. Buat beli susu bayinya. Tolaknya tegas. Tapi Pak, saya pamit dulu, Bu. Istirahat yang cukup. Jaga bayinya baik-baik. Ia berbalik hendak pergi. Pak, panggilku. Pak, nama Bapak siapa? Saya mau tahu siapa yang sudah menyelamatkan saya dan anak saya. Bapak itu tersenyum. Joyo, Bu. Saya tinggal nggak jauh dari sini. Kapan-kapan kalau butuh ojek, pesan saya aja. Ia pergi, meninggalkanku dengan perasaan haru bercampur getir. Di saat paling gelap dalam hidupku, Allah mengirim malaikat berupa bapak ojek sederhana yang tak kupinta imbalan apa-apa. Aku menatap bayiku yang tertidur pulas di sampingku. Mulut mungilnya bergerak-gerak seperti sedang mimpi menyusu. Nak, maafkan Mama. Maafkan Mama karena tidak bisa memberikan papa yang baik untukmu. Tapi Mama janji, Mama akan berjuang untukmu. Mama akan memberikan yang terbaik untukmu. Apapun yang terjadi. Kucium keningnya lembut. Di luar, hari mulai gelap. Aku mengeluarkan ponselku. Kulihat layarnya. Tak ada satupun panggilan tak terjawab. Tak ada satupun pesan dari Mas Anam. Seharian penuh, sejak pukul 3 dini hari tadi hingga sekarang pukul 20 malam, ia tak pernah mencoba menghubungiku. Ia tak tahu, tak peduli, apakah aku selamat atau tidak. Apakah anaknya lahir atau tidak. Hatiku hancur. Tapi ada sesuatu yang mengeras di dadaku. Sesuatu yang selama ini terpendam. Aku tak akan menangis lagi untuknya. Aku tak akan lagi berharap padanya. Mulai sekarang, aku hanya akan berjuang untuk diriku dan anakku. Aku memandang nomor kontak yang sudah lama tak kuhubungi. Nomor Papa. Jari telunjukku melayang di atas layar. Ragu. Papa marah padaku. Papa mengusirku. Papa bilang aku bukan anaknya lagi. Tapi sekarang, di saat seperti ini, aku tak punya siapa-siapa lagi. Aku menarik napas dalam, lalu menekan tombol panggil. Tut, tut, tut. Lulu. Kamu di mana? Setahun lebih kamu hilang. Papa kira kamu mati. Suara Papa di seberang sana parau, bercampur isak tangis. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mendengar Papa menangis. Pak, maafin Lulu, maafin Lulu. Pak. Isakku tak tertahankan. Kamu di mana, Nak? Papa jemput sekarang. Aku tersedu-sedu, tak mampu berkata-kata. Nak, Lulu, kamu di mana? Di sampingku, bayiku terbangun. Ia menangis kecil. Suara tangisnya terdengar jelas di ponsel. Itu suara apa? Lulu? Itu suara apa?
Ini anak aku, Pak, cucu papa. Dia baru lahir tadi pagi. Hening di seberang. Lalu suara papa bergetar hebat. Kamu melahirkan? Sendirian? Di mana suami kamu? Aku tak bisa menjawab. Tangisku pecah lagi. Lu, jawab papa. Kamu di rumah sakit mana? Aku menyebutkan nama rumah sakit. Papa mengulanginya beberapa kali, memastikan. Papa ke sana sekarang. Jangan kemana-mana. Papa sama mama berangkat sekarang. Klik. Telepon terputus. Aku menatap ponselku, masih gemetar. Apa yang baru saja kulakukan? Apa ini keputusan yang tepat? Tapi di sisi lain, ada rasa lega yang aneh. Seperti beban berat yang selama ini kupikul, mulai terangkat. 1 jam kemudian, aku syok sendiri. Bukan hanya papa dan mama yang datang. Belasan mobil mewah, Mercedes, BMW, Alphard hitam, berjejer rapi di parkiran rumah sakit. Lampu-lampu mobil itu menyilaukan di malam yang gelap. Para pria bertubuh tegap dengan setelan hitam dan AirPC turun dari mobil-mobil itu. Mereka mengamati situasi, berkomunikasi satu sama lain dengan gerakan tangan cepat, lalu mengambil posisi di setiap sudut rumah sakit. Salah satu dari mereka masuk ke UGD, berbicara dengan petugas keamanan. Aku melihat semua dari jendela ruang perawatan. Mataku membelalak. Ya Allah, papa serius membawa semua ini? Lalu kulihat papa dan mama turun dari limosin hitam di tengah rombongan. Papa berlari menuju pintu masuk, diikuti mama yang juga setengah berlari. Para bodyguard segera membuka jalan. Pintu ruang perawatanku terbuka lebar. Lulu. Papa langsung memelukku erat. Sangat erat. Aku bisa merasakan tubuhnya bergetar menahan tangis. Mama juga memelukku dari samping. Menangis terseduh-seduh. Kamu tega sekali. Nak, kamu tega ninggalin papa mama setahun lebih. Isak mama. Maafin Lulu. Pak, maafin Lulu. Ma. Tangisku. Papa melepas pelukannya, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Lalu pandangannya beralih ke bayiku yang terbangun karena keributan. Papa menatap bayi mungil itu lama. Tangannya terulur. Ragu menyentuh pipinya yang lembut. Ini cucu papa. Aku mengangguk, tersenyum. Papa menangis. Untuk kedua kalinya, aku melihat papa menangis. Ia menggendong bayiku dengan sangat hati-hati, seperti menggendong benda paling berharga di dunia. Kamu mirip mamamu waktu bayi, bisiknya pada cucunya. Cantik sekali. Mama tersenyum di sampingnya. Pak, kasih lihat aku. Papa dengan enggan menyerahkan bayiku pada mama. Mama langsung memangku dengan penuh kasih. Astagfirullah, ini cucuku, ini daging darahku. Mama menangis lagi. Aku tersenyum melihat mereka. Ada kehangatan yang sudah lama hilang, kini kembali. Papa duduk di sampingku. Wajahnya berubah serius. Sekarang, Lulu, cerita sama papa. Semuanya. Dari awal sampai akhir. Jangan ada yang disembunyiin. Papa mau tahu siapa laki-laki yang menikahi anak papa, dan kenapa kamu sampai melahirkan sendirian. Aku menarik napas panjang. Ini saatnya. Perlahan, ku ceritakan semuanya. Tentang pernikahan kami, tentang hidup susah di kontrakan, tentang kehamilanku, tentang perubahan Mas Anam, tentang perselingkuhannya dengan Winda, tentang uang yang diambilnya, dan tentang malam itu. Malam saat aku memohon padanya untuk mengantarku ke rumah sakit, dan ia memilih tidur. Papa diam mendengarkan. Wajahnya makin merah, rahangnya mengeras. Mama memegang tanganku erat, air matanya tak berhenti mengalir. Suami macam apa itu? Gumam mama. Suami macam apa? Saat aku selesai bercerita, papa berdiri. Ia berjalan ke jendela, membelakangiku. Bahunya naik turun, menahan amarah. Papa berbalik. Matanya menyala. Lulu, dengar. Papa akan urus semuanya. Kamu istirahat dulu. Besok kita pulang. Kamu dan cucu papa akan tinggal di rumah kita lagi. Dan laki-laki itu. Papa berhenti. Ada sesuatu di matanya yang membuatku merinding. Laki-laki itu akan papa buat menyesal seumur hidupnya. Pagi itu,
Setelah papa dan mama pamit pulang untuk menyiapkan kedatanganku besok, aku berbaring di ruang perawatan dengan perasaan campur aduk. Bayiku, yang kupanggil Naya, singkatan dari Anugerah, tertidur pulas di sampingku. Wajahnya yang mungil begitu damai, seolah tak tahu betapa kacaunya dunia di sekitarnya. Aku memandanginya lama, menghafal setiap detail wajahnya. Alisnya yang tipis, hidungnya yang mungil, bibirnya yang membentuk hati sempurna. Dia sempurna. Di tengah semua kekacauan ini, dia adalah satu-satunya hal yang benar-benar sempurna. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah nama muncul di layar, Mas Anam. Hatiku berdebar. Akhirnya, setelah hampir 24 jam, ia menghubungiku. Aku menjawab panggilan itu dengan tangan sedikit gemetar. Halo. Lu. Kamu di mana? Suaranya terdengar panik, tapi ada nada kesal di dalamnya. Aku bangun tidur, kamu udah nggak ada. Rumah berantakan. Kamu pergi kemana? Aku menarik napas dalam. Mas, aku lahiran. Kemarin pagi. Air ketubangku pecah jam 3 pagi. Ingat. Diam di seberang. Beberapa detik kemudian, ia berkata, "Oh, terus? Lahirannya gimana?" "Gimana? Alhamdulillah selamat, Mas. Anak kita lahir selamat. Perempuan." "Oh, syukurlah," jawabnya datar. Lalu tanpa jeda, "Terus kamu di RS mana? Nanti aku jenguk." Aku menyebutkan nama rumah sakit. Ada jeda lagi. "Kok rumah sakit besar? Biayanya berapa? Kamu bayar pakai uang apa?" Dadaku sesak. Bukan bertanya kabarku, bukan bertanya kabar anaknya, tapi langsung soal biaya. Aku menahan air mata. "Uang tabunganku, Mas. Uang jual perhiasan nenek. Kok enggak ke bidan aja? Mending hemat," gerutunya. "Ya udah, nanti aku kesana habis ini." Klik. Telepon terputus. Aku menatap ponselku dengan pandangan kosong. Dia bahkan tak bilang, "Selamat," atau "Aku sayang kamu." Dia bahkan tak bertanya bagaimana perasaanku. Hanya soal biaya. Di sampingku, Naya bergerak sedikit. Aku mencium keningnya. "Nak, maafin Mama. Maafin Mama karena memilih laki-laki itu jadi ayahmu." 2 jam kemudian, Mas Anam datang. Ia masuk dengan pakaian lusuh, kaos oblong dan celana jeans yang sama seperti kemarin. Rambutnya acak-acakan, matanya sembab karena kurang tidur. Tapi bukan karena khawatir padaku. Pasti. Ia main game sampai larut, lalu tidur, dan baru bangun siang. Ia melihatku, lalu pandangannya beralih ke Naya yang sedang tidur. Ekspresinya sulit ditebak. "Ini anak kita." Aku mengangguk. "Iya, namanya Naya." Ia mengangguk, lalu duduk di kursi samping ranjang. Tak ada pelukan, tak ada ucapan selamat yang hangat. Hanya diam. Akhirnya aku bertanya, "Mas, kemarin setelah aku pergi, kamu gak sadar sama sekali?" Ia menggeleng. "Enggak. Aku bangun jam 10, lihat kamu gak ada, tasku juga rapi, kirain kamu belanja atau apa." Aku diam. Ada kemarahan yang membara di dadaku. Tapi kutahan. Untuk Naya, aku harus tenang. "Mas, ada yang mau aku tanya. Winda itu siapa?" Mas Anam tersentak. Wajahnya berubah. "Kok tanya Winda? Emangnya siapa?" "Aku tahu, Mas. Aku tahu semuanya. Chat kalian, transfer uang, foto-foto kalian. Aku tahu." Dia diam. Lalu, bukannya minta maaf, ia malah menyerang. "Jadi kamu ngintip ponsel aku? Dasar perempuan nggak tahu diri. Kamu pikir aku betah sama kamu? Kamu cuma beban. Kamu nggak kerja, nggak ngasih apa-apa, cuma bisa ngabisin uang aku." Aku terpukul. Tapi kali ini, aku tak menangis. Ada sesuatu yang mengeras di dalam diriku. "Mas, aku selama ini diam. Aku tahu kamu ambil uang tabunganku buat Winda. Aku tahu kamu selingkuh. Tapi aku diam demi anak ini. Tapi setelah kemarin, setelah kamu tega ninggalin aku di saat aku mau mati, aku nggak bisa diam lagi." Ia tertawa sinis. "Lebay banget lahiran doang.
emak-emak lain juga lahiran. Mereka ditemenin suaminya. Mas, mereka nggak ditinggal tidur. Ia mendelik. Udah, berhenti caper. Kamu pikir kamu siapa? Putri Raja. Aku menarik napas panjang. Aku ingin sekali berteriak. Iya, aku Putri Raja. Anak konglomerat. Tapi kutahan. Belum waktunya. Mas, aku mau kita pisah. Dia terkejut. Apa? Pisah? Gila kamu. Baru lahiran udah ngomong pisah. Aku serius. Mas, aku nggak bisa hidup dengan laki-laki yang nggak menghargaiku. Apalagi setelah apa yang kamu lakukan. Ia berdiri, wajahnya merah. Jangan mimpi. Cerai itu mahal. Lagian kamu mau kemana? Mau balik ke keluarga kamu yang kaya raya itu? Hahaha, lucu. Mereka pasti udah lupa sama kamu. Kamu nggak punya siapa-siapa. Aku hanya diam. Senyum tipis terkembang di bibirku. Mas, besok aku pulang. Iya, besok aku jemput pakai angkot. Jangan mimpi naik mobil, sindirnya. Nggak usah, Mas. Aku udah dijemput. Ia mengerutkan kening. Dijemput siapa? Keluargaku. Ia tertawa terbahak-bahak. Keluargamu? Emak bapak kontrakan? Hahaha, jangan bikin aku ketawa. Aku tak menjawab. Biar saja. Besok ia akan tahu. Malam harinya, setelah Mas Anam pulang, aku memeluk Naya erat. Besok adalah hari besar. Besok semuanya akan berubah. Dini hari, aku terbangun dengan perasaan cemas. Apa yang akan terjadi besok? Bagaimana reaksi Mas Anam? Bagaimana warga kontrakan? Aku takut, tapi juga lega. Perjalanan panjang ini akhirnya akan berakhir. Pukul 7 pagi, aku sudah mandi dan siap. Naya sudah kususui dan kini tertidur pulas dalam gendonganku. Aku memakai daster yang sama. Itu satu-satunya pakaian yang kupunya. Tapi rambutku kusisir rapi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ingin terlihat layak. Pukul 8, seorang suster masuk. Bu Lulu, ada tamu. Banyak. Aku mengangguk. Ini dia. Aku berjalan keluar ruangan dengan menggendong Naya. Sepanjang koridor, para perawat dan pasien menatapku dengan pandangan aneh. Mungkin karena di belakangku, berjejer belasan pria bertubuh tegap dengan setelan hitam yang masuk ke rumah sakit. Di pintu keluar UGD, aku berhenti. Pemandangan di luar membuatku terpaku. Bukan hanya papa dan mama yang datang. Belasan mobil mewah berjejer rapi di parkiran. Di depan, ada limosin hitam panjang yang biasa dipakai papa untuk acara kenegaraan. Di belakangnya, sederet Mercedes, BMW, Alphard, dan Lexus. Para sopir berseragam berdiri di samping mobil masing-masing. Di sekeliling area, puluhan pria bertubuh tegap dengan setelan hitam dan RPC berjaga. Mereka membentuk barisan, mengamankan area. Warga sekitar dan pasien lain berkerumun di kejauhan, bertanya-tanya ada apa. Di tengah kerumunan bodyguard itu, papa dan mama berdiri. Papa memakai setelan mahal, mama dengan kebaya dan perhiasan mewah. Begitu melihatku, mereka langsung berlari. Lulu. Mama memelukku erat. Papa mengelus kepalaku. Kamu kuat, nak. Sekarang kita pulang. Para bodyguard sigap mengambil tasku yang hanya berisi beberapa potong pakaian. Salah satu dari mereka membukakan pintu limosin. Aku melangkah masuk. Dalam mobil mewah itu, Naya terbangun. Ia membuka matanya, melihat sekeliling, lalu kembali tidur. Seperti tak terusik oleh perubahan drastis di sekitarnya. Papa duduk di sampingku. Mama di depan bersama sopir. Nak, kita lewat kontrakanmu dulu. Ambil barang-barang yang masih layak. Terus kita urus administrasi rumah sakit. Aku menggeleng. Papa, nggak usah ambil barang. Nggak ada yang berharga di sana. Tapi, bolehkah aku mampir sebentar? Papa menatapku heran. Mau apa? Aku tersenyum tipis. Ada satu orang yang harus kutemui. Dan satu orang lagi yang harus melihat semuanya. Rombongan mobil mewah itu mulai bergerak.
Satu persatu, mereka meninggalkan parkiran rumah sakit, berbaris rapi membentuk konvoi. Sepanjang jalan, orang-orang menoleh. Anak-anak kecil berlari di pinggir jalan, berteriak melihat mobil-mobil bagus. Pengendara motor minggir memberi jalan. Dunia seolah berhenti sejenak menyaksikan kemegahan itu. Aku duduk di limosin, memeluk Naya, melihat pemandangan di luar. Jalanan yang dulu kulalui dengan ojek, kini kulalui dengan mobil mewah. Ironis. Tapi aku tak merasa sombong. Aku hanya bersyukur. Setengah jam kemudian, kami memasuki gang sempit menuju kontrakanku. Gang itu jelas tak bisa dimasuki mobil-mobil besar. Rombongan berhenti di mulut gang. Papa menatapku. Kita jalan. Aku mengangguk. 4 bodyguard turun lebih dulu, mengamankan area. Warga kontrakan mulai berkerumun. Mereka berbisik-bisik, bertanya-tanya ada apa. Lalu mereka melihatku turun dari limosin dengan menggendong bayi. Heh, itu Neng Lulu. Iya, itu Neng Lulu. Kok dia turun dari mobil mewah? Siapa orang-orang itu? Kenapa pada hitam-hitam? Ya Allah, Neng Lulu kayak artis. Aku berjalan melewati mereka, tersenyum kecil pada beberapa wajah yang kukenal. Bu RT, yang dulu memberiku sup ayam, berdiri di antara kerumunan. Matanya membelalak. Neng Lulu? Ini. Aku mendekatinya. Bu RT, terima kasih ya selama ini udah baik sama saya. Nanti saya ke rumah Bu RT lagi. Ya, sekarang saya mau ke rumah dulu. Bu RT hanya bisa mengangguk, masih syok. Aku terus berjalan menuju kontrakanku. Di depan pintu, Mas Anam baru saja keluar. Mungkin mendengar keributan. Ia masih memakai sarung dan kaos oblong, rambut acak-acakan. Begitu melihatku, ia membeku. Lalu matanya beralih ke belakangku. Kepuluhan pria hitam-hitam yang mengikutiku. Ke papa dan mama yang berdiri di belakang mereka. Kederetan mobil mewah di ujung gang. Pucat pasi. Itu kata yang tepat untuk menggambarkan wajahnya sekarang. Lulu? Ini, mereka siapa? Suaranya bergetar. Aku tersenyum. Tenang. Lalu berkata pelan, cukup untuk didengar berdua. Mas, ini keluarga aku. Yang selama ini aku sembunyikan. Yang selama ini kamu remehkan. Yang selama ini kamu pikir udah lupa sama aku. Papa melangkah maju. Matanya tajam menusuk. Jadi kamu suami Lulu? Montir bengkel. Mas Anam mengangguk gemetar. Iya, Pak. Papa tersenyum sinis. Kamu tahu saya siapa? Mas Anam menggeleng, meskipun mungkin ia mulai curiga. Wajah Papa sering muncul di TV, di majalah, di mana-mana. Saya hartawan, pemilik Mahkota Group. Dan Lulu? Dia anak tunggal saya. Pewaris tunggal perusahaan saya yang omsetnya 500 miliar setahun. Mas Anam jatuh terduduk di tanah. Wajahnya pucat pasi. Matanya berkaca-kaca menatapku. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. Lu, kenapa? Kenapa kamu gak bilang dari awal? Bisiknya akhirnya. Aku menunduk menatapnya. Laki-laki yang dulu kupuja, kini hanya setumpuk penyesalan di depanku. Aku ingin dicintai sebagai Lulu, Mas. Bukan sebagai anak hartawan. Bukan sebagai pewiser Mahkota Group. Tapi sebagai Lulu, istri kamu. Tapi kamu bahkan gak bisa mencintaiku sepenuhnya. Ia menangis terseduh. Merangkak mendekat. Seorang bodyguard segera menghalangi. Maafin aku. Aku nggak tahu. Kalau aku tahu, aku nggak akan selingkuh, nggak akan ambil uangku, nggak akan ninggalin aku di saat aku mau mati. Potongku dingin. Jadi cinta kamu itu bersyarat, Mas? Cuma karena aku miskin, boleh dikhianati? Tapi kalau aku kaya, harus dipuja. Ia tak bisa menjawab, hanya menangis. Aku berbalik. Papa, kita pulang. Papa mengangguk. Sebelum pergi, ia melambai pada salah satu bodyguard. Bawa dia ke rumah. Ada yang mau Papa bicarakan. Mas Anam digiring paksa oleh 2 bodyguard ke salah satu mobil.
Ia meronta, berteriak, tapi tak ada yang peduli. Aku berjalan kembali ke limosin, menggendong Naya yang masih tenang. Sepanjang jalan, warga kontrakan menatapku dengan campuran kagum, takjub, dan sedikit takut. Bu RT mendekat ragu. Neng Lulu, jadi Neng ini. Aku tersenyum padanya. Bu RT, nanti saya ke rumah ya. Saya mau ngasih sesuatu buat Bu RT. Makasih banyak udah baik sama saya. Bu RT menangis. Neng, saya nggak nyangka. Saya kira Neng orang biasa. Aku tertawa kecil. Saya memang orang biasa, Bu. Cuma kebetulan bapak saya punya perusahaan. Di dalam mobil, Papa memelukku. Kamu hebat, Nak. Papa bangga. Aku memeluknya balik. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa pulang. Sementara itu, di dalam mobil lain, Mas Anam duduk diapit 2 bodyguard. Ia terus bergumam, "Ya Allah, gila, dia anak orang kaya, dia anak hartawan." Ia menatap tangannya yang gemetar. Tangan yang dulu memukul perutku saat marah. Tangan yang mengambil uang tabunganku untuk Winda. Tangan yang memilih tidur daripada mengantarku ke rumah sakit. Sekarang, tangan itu hanya bisa gemetar, menanti hukuman yang akan datang. Takdir memang kejam pada mereka yang lupa diri. Perjalanan menuju rumah orang tuaku terasa lama, meskipun hanya memakan waktu sekitar 1 jam. Di dalam limosin yang hangat dan nyaman, aku memeluk Naya yang tertidur pulas. Di luar jendela, pemandangan kota berganti dengan cepat, dari ganggang sempit pinggiran, hingga akhirnya kami memasuki kawasan elit Pondok Indah dengan rumah-rumah megah di kanan kiri. Papa duduk di sampingku, sesekali menatapku dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah, mungkin. Atau penyesalan. Atau mungkin hanya rasa haru karena akhirnya bisa memeluk anaknya lagi. Mama yang duduk di depan sesekali menengok ke belakang, tersenyum padaku. Naya, ya namanya? Cantik sekali, mirip kamu waktu bayi, Lulu. Aku tersenyum. Iya, MA. Naya, singkatan dari anugerah. Karena dia anugerah terbesar di hidupku. Mama mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kita akan rawat dia baik-baik, Nak. Mama janji. Aku mengangguk, tapi pikiranku melayang pada Mas Anam yang dibawa di mobil lain. Apa yang akan Papa lakukan padanya? Papa bilang akan membuatnya menyesal seumur hidup. Aku tak tahu sejauh mana Papa akan bertindak. Papa seolah membaca pikiranku. Kamu nggak usah khawatir, Lulu. Papa nggak akan main hakim sendiri. Papa punya cara-cara hukum yang bikin dia jera. Aku diam. Sejujurnya, aku tak tahu harus merasa apa. Di satu sisi, aku marah dan sakit hati padanya. Tapi di sisi lain, dia tetap ayah dari Naya. Mungkin aku masih punya sedikit rasa sayang, meskipun sudah sangat terkikis. 1 jam kemudian, kami tiba di rumah orang tuaku. Rumah itu masih sama seperti dulu. Megah dengan arsitektur bergaya Eropa, pagar besi tinggi menjulang, taman luas dengan air mancur di tengah, dan pohon-pohon rindang yang meneduhi area parkir. 3 anjing ras besar berlarian di halaman, menggonggong menyambut kedatangan kami. Aku turun dari mobil dengan menggendong Naya. Untuk pertama kalinya setelah 3 tahun, aku kembali ke sini. Rumah yang dulu kurasa sebagai penjara, kini terasa seperti surga. Ironis. Para asisten rumah tangga berjejer menyambut. Ada Mbok Yem, pengasuhku sejak kecil, yang langsung menangis begitu melihatku. Neng Lulu. Neng Lulu balik. Ya Allah, Neng, kurus banget, teriaknya sambil memelukku erat. Aku tersenyum haru. Mbok Yem, kangen Mbok. Neng, ini bayinya Neng? Cantik sekali, mirip Neng. Mbok Yem mengelus pipi Naya dengan lembut. Mama memegang lenganku. Masuk, Nak. Kamu pasti capek. Kamu butuh istirahat. Kamar kamu masih seperti dulu, nggak berubah. Mama udah siapin semuanya. Aku melangkah masuk. Interior rumah masih sama. Mewah, elegan, dengan perabotan mahal di setiap sudut. Lampu kristal bergantung di langit-langit ruang tamu. Lukisan-lukisan maestro tergantung di dinding. Karpet Persia membentang di lantai marmer. Tiba-tiba, sesuatu menghantam dadaku.
Bukan benda, tapi perasaan. Perasaan bersalah yang begitu besar. Selama 3 tahun, aku membuang semua ini. Bukan karena aku benci, tapi karena aku ingin membuktikan sesuatu. Dan sekarang aku kembali, dengan luka di hati dan bayi dalam gendongan. Lulu, kamu istirahat dulu. Nanti malam kita ngobrol, kata papa lembut. Aku mengangguk. Mbok Yam mengantarku ke kamarku. Kamar itu masih persis seperti dulu. Ranjang besar dengan sprei sutra, lemari pakaian penuh dengan baju-baju yang mungkin sudah ketinggalan zaman, meja rias dengan cermin besar, dan jendela lebar yang menghadap ke taman belakang. Aku merebahkan diri di ranjang itu, meletakkan Naya di sampingku. Bayiku masih tertidur pulas, tak terusik oleh perubahan besar di sekitarnya. Mbok Yam duduk di samping ranjang, memegang tanganku. Neng, Mbok dengar cerita dari Mama. Neng susah banget, ya. Aku tak bisa menjawab. Aku hanya menangis. Menangis seperti anak kecil yang akhirnya pulang setelah tersesat. Mbok Yam memelukku. Sudah, Neng. Sudah. Neng di rumah sekarang. Neng aman. Mbok akan jagain Neng sama bayi Neng. Aku terisak dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa aman. Malam harinya, setelah Naya kususui dan kutidurkan di boks bayi yang sudah disiapkan Mama, Papa memanggilku ke ruang kerjanya. Ruang kerja Papa selalu memberiku perasaan campur aduk. Di ruangan ini, Papa biasa mengurus bisnisnya, menerima tamu-tamu penting, dan mengambil keputusan-keputusan besar. Tapi di ruangan ini juga, Papa pernah mengusirku 3 tahun lalu. Malam ini, ruangan itu terasa berbeda. Lampunya redup, menciptakan suasana yang lebih intim. Papa duduk di kursi kerjanya, Mama di sampingnya. Di depan mereka, ada kursi kosong untukku. Lulu, duduklah, kata Papa. Aku duduk, merasa seperti akan diinterogasi. Tapi Papa tak mulai dengan pertanyaan. Ia membuka lacinya, mengeluarkan sebuah map tebal, lalu meletakkannya di atas meja. Lulu, Papa harus kasih tahu kamu sesuatu. Sesuatu yang mungkin berat buat kamu dengar. Aku menegang. Apa itu, Pak? Papa membuka map itu. Di dalamnya, ada banyak foto, dokumen, dan print out chat. Selama setahun terakhir, Papa diam-diam menyelidiki kehidupanmu. Papa khawatir. Papa cemas. Papa nggak bisa tidur memikirkan kamu di mana, kamu hidup dengan siapa, kamu baik-baik saja atau tidak. Aku terpaku. Papa menyelidikiku. Papa pekerjakan detektif swasta. Mereka follow kamu, follow suamimu, selama berbulan-bulan. Dan inilah hasilnya. Papa mendorong map itu ke arahku. Dengan tangan gemetar, aku mengambilnya dan mulai membuka. Foto pertama membuat jantungku berhenti. Mas Anam, berdua dengan seorang wanita. Mereka sedang berpelukan mesra di sebuah kafe. Wanita itu, Winda, duduk di pangkuannya, tertawa lebar. Tangannya melingkar di leher Mas Anam. Foto kedua. Mereka di sebuah hotel murah. Mas Anam masuk. Winda mengikutinya beberapa menit kemudian. Foto ketiga. Mereka berciuman di pinggir jalan, tak peduli orang lalu lalang. Tanganku semakin gemetar. Aku membuka dokumen berikutnya. Print out transfer bank. Nama penerima, Winda Lestari. Jumlahnya bervariasi, 500.000, 750.000, 1 juta, bahkan ada yang 2 juta. Totalnya, hampir 15 juta rupiah. 15 juta rupiah. Uang yang katanya tak cukup untuk beli susu kehamilanku. Uang yang seharusnya untuk biaya persalinan. Uang yang diam-diam ia ambil dari tabunganku. Semua mengalir ke wanita itu. Aku membuka dokumen berikutnya. Print out chat WhatsApp. Tanganku berhenti di atasnya, ragu untuk membaca. Tapi akhirnya aku memberanikan diri. Sayang, kapan kamu ninggalin istri kamu? Tulis Winda. Sabar, sayang. Masih nunggu waktu yang tepat. Balas Mas Anam. Aku capek rebutan. Kamu bilang dia nggak ngerti kamu, nggak bisa memuaskan kamu. Tapi kenapa kamu masih sama dia? Karena ada yang harus diurus dulu. Dia hamil. Nanti habis lahiran, aku tinggalin.
Biar dia ngurus anak sendiri. Kita kabur. Janji. Janji. Aku sayang kamu, Winda. Kamu satu-satunya yang ngerti aku. Aku juga sayang kamu, Mas. Cepetan ya. Dunia serasa berhenti. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Selama ini, saat aku mengandung anaknya, saat aku berjuang dengan morning sickness, saat aku menahan sakit di setiap trimester, ia sedang merencanakan pelarian. Ia sudah siap membuangku begitu aku melahirkan. Lulu. Mama meraih tanganku. Tangannya hangat, menenangkan. Papa berdiri, berjalan ke arahku. Ia berjongkok di hadapanku, menatap mataku. Nak, Papa tahu ini berat. Papa tahu ini sakit. Tapi Papa nggak bisa diam. Kamu harus tahu siapa laki-laki yang sudah menikahimu. Aku terisak. Pak, kenapa dia tega? Papa mengelus rambutku. Karena dia laki-laki bejat. Nak, dia nggak pantas dapat kamu. Dia nggak pernah menghargai kamu. Dan Papa akan pastikan dia mendapat balasan setimpal. Pak, jangan sakiti dia. Bisikku lemah. Di dalam hatiku yang paling dalam, mungkin masih ada sisa-sisa cinta untuknya. Papa tersenyum getir. Lulu, Papa nggak perlu menyakiti dia secara fisik. Hukum yang akan menyakiti dia. Dan penyesalan seumur hidup. Papa kembali ke kursinya, mengambil satu dokumen lagi. Ini bukti perselingkuhan. Ini bukti penggelapan uang. Ini bukti pencurian. Karena dia ambil uang kamu tanpa izin. Itu namanya pencurian dalam rumah tangga. Dan ini. Papa mengeluarkan foto lain. Fotoku saat hamil 7 bulan. Ada memar di lenganku. Aku ingat itu. Waktu itu Mas Anam marah karena aku minta ditemani periksa kandungan. Ia mendorongku hingga aku jatuh dan tanganku membentur meja. Ini bukti KDRT. Papa punya saksi, tetanggamu, Bu RT. Dia siap bersaksi kalau sering melihat suamimu kasar padamu. Aku terpaku. Papa benar-benar menyelidiki semuanya. Dengan semua bukti ini, Lulu, kita bisa memasukkan dia ke penjara. Minimal 5 tahun, bisa lebih. Kamu mau? Aku diam. Pikiranku kalut. Masuk penjara? Mas Anam? Di satu sisi, ia pantas dihukum. Atas semua pengkhianatan. Atas semua kekasaran, atas semua rasa sakit yang ia timpakan padaku. Tapi di sisi lain, ia ayah Naya. Meskipun ia jahat padaku, Naya mungkin suatu saat ingin tahu tentang ayahnya. Pak, aku nggak tahu. Papa mengangguk mengerti. Kamu pikir dulu, nak, nggak usah putuskan sekarang. Yang penting kamu tahu, Papa di sini, Mama di sini, kita akan lindungi kamu dan Naya. Mama memelukku. Kamu istirahat dulu, nak. Besok kita bicara lagi. Aku mengangguk, berdiri dengan perasaan limbung. Embok Yem mengantarku kembali ke kamar. Sepanjang malam, aku tak bisa tidur. Aku memandangi Naya yang tertidur pulas, memikirkan masa depannya. Akankah ia tumbuh tanpa ayah? Ataukah lebih baik tumbuh tanpa ayah daripada punya ayah seperti Mas Anam? Di luar kamarku, aku mendengar suara mobil datang. Kulihat dari jendela, sebuah mobil hitam masuk ke halaman. 2 bodyguard turun, membuka pintu belakang. Mas Anam keluar, terhuyung-huyung. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia digiring masuk ke dalam rumah, mungkin ke ruang bawah tanah yang biasa dipakai untuk penyimpanan. Papa serius. Papa benar-benar serius. Aku menarik napas panjang. Besok, semuanya akan diputuskan. Besok, aku harus memilih, membiarkan Papa menghukumnya, ataukah memberi maaf. Tapi malam ini, aku hanya ingin memeluk Naya dan bersyukur bahwa kami selamat. Pukul 3 dini hari, aku terbangun. Jam yang sama seperti saat air ketubanku pecah 2 hari lalu. Aku tersenyum getir. Tepat 2 hari lalu, di jam ini, hidupku berubah. Aku menengok Naya. Ia masih tidur. Nafasnya teratur. Dadanya naik turun pelan. Malaikat kecilku. Tiba-tiba, pikiranku melayang pada Mas Anam di ruang bawah tanah. Apa ia bisa tidur? Apa ia menyesal? Ataukah ia hanya takut pada hukumannya? Aku tak tahu.
Dan mungkin, aku tak perlu tahu. Esok adalah hari baru. Esok adalah awal dari hidup baruku. Dengan Naya, dengan papa mama, dengan masa depan yang cerah. Dan Mas Anam? Ia harus menerima konsekuensi dari pilihannya sendiri. Aku memejamkan mata, berdoa dalam hati. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghadapi semua ini. Berikan aku kebijaksanaan untuk memutuskan yang terbaik. Dan lindungi Naya, anugerah terindah dalam hidupku. Amin. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan berbeda. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidur di ranjang empuk, dengan spray sutra yang harum, dan AC yang dinginnya pas. Naya masih tertidur di sampingku, dengan posisi lucu, tangan mungilnya terangkat di atas kepala, mulutnya sedikit terbuka. Aku tersenyum. Kamu tidurnya lucu sekali, nak. Kulihat jam di dinding, pukul 8.30. Aku tak pernah tidur selama ini selama tinggal di kontrakan. Biasanya aku bangun jam 5 untuk menyiapkan sarapan Mas Anam sebelum ia berangkat kerja. Tapi sekarang, Mas Anam ada di ruang bawah tanah rumah ini, ditahan oleh papa. Aku menggeliat, lalu bangun perlahan. Tubuhku masih terasa pegal setelah melahirkan, tapi jauh lebih baik daripada kemarin. Mungkin karena tidur di kasur yang benar-benar nyaman. Tak lama kemudian, Mbok Yem masuk dengan membawa nampan berisi sarapan. Neng Lulu, sudah bangun? Ini mama suruh antar sarapan. Kata mama, Neng harus banyak makan biar asinya lancar. Aku tersenyum. Makasih, Mbok. Mbok Yem meletakkan nampan di meja samping ranjang, lalu menatap Naya dengan penuh kasih. Cantik sekali cucu Mbok. Nanti Mbok yang bantu jagain. Ya, Neng. Biar Neng istirahat. Makasih, Mbok. Mbok baik banget. Mbok Yem mengelus kepalaku. Mbok yang minta maaf, Neng. Mbok nggak bisa ngapa-ngapain waktu Neng pergi dulu. Mbok cuma pembantu. Aku memegang tangannya. Mbok itu keluarga buat Lulu, bukan pembantu. Mbok Yem menangis terharu, lalu buru-buru mengusap air matanya. Aduh, Mbok jadi nangis. Udah, Neng sarapan dulu, ya. Nanti Mbok kesini lagi. Ia keluar, meninggalkanku dengan sarapan dan Naya yang masih tidur. Setelah sarapan, mandi, dan menyusui Naya, aku memutuskan untuk turun ke bawah. Aku harus bertemu Mas Anam. Ada banyak hal yang harus kukatakan padanya. Di ruang tamu, Papa sedang membaca koran sambil minum kopi. Begitu melihatku, ia meletakkan korannya. Lulu, sudah bangun? Makannya tadi bagaimana? Cukup. Iya, Pak. Makasih. Papa menepuk kursi di sampingnya. Duduk sini, nak. Ada yang Papa mau bicarakan. Aku duduk di sampingnya. Papa menatapku serius. Lulu, tadi malam Papa sudah bicara dengan suamimu. Dia sudah mengakui semuanya. Perselingkuhan, pengambilan uang, KDRT. Semua. Aku diam, menunggu Papa melanjutkan. Sekarang Papa tanya kamu sekali lagi. Kamu mau apa? Kamu mau dia masuk penjara? Atau kamu mau menyelesaikan dengan cara lain? Aku menarik napas panjang. Pak, aku boleh ketemu dia dulu? Aku mau bicara sendiri. Papa mengerutkan kening. Kamu yakin? Nggak takut? Di sini ada Papa, ada Mama, ada banyak bodyguard. Kenapa aku harus takut? Papa tersenyum bangga. Nah, gitu dong anak Papa. Ya sudah, Papa antar kamu ke bawah. Tapi Lulu, ingat, jangan biarkan perasaan kamu menguasai. Kamu sudah terlalu lama menderita karena dia. Aku mengangguk. Aku tahu, Pak. Aku sudah berubah. Ruang bawah tanah rumah Papa sebenarnya bukan ruang penyiksaan seperti di film-film. Itu adalah ruang penyimpanan barang-barang lama, lengkap dengan AC, sofa tua, dan beberapa kamar kecil untuk tamu darurat. Di salah satu kamar itulah Mas Anam ditahan. 2 bodyguard berjaga di depan pintu. Begitu melihat Papa, mereka memberi hormat. Selamat pagi, Tuan. Ada yang bisa kami bantu? Pintunya dibuka. Anak saya mau bicara dengan tahanan. Bodyguard itu mengangguk.
lalu membuka pintu. Aku melangkah masuk. Mas Anam duduk di kursi di sudut ruangan. Wajahnya kusut, matanya sembab, pakaiannya masih sama seperti kemarin. Begitu melihatku, ia langsung berdiri. Lu, tolong. Lu, bebaskan aku. Aku nggak tahan di sini, teriaknya. Aku diam. Aku hanya berdiri di dekat pintu, menatapnya. Lu, dengar, maafin aku. Aku salah. Aku minta maaf. Aku nggak akan ulangi lagi. Tolong, Lu. Aku nggak mau dipenjara. Aku berjalan mendekat, lalu duduk di kursi yang ada di hadapannya. Masih ada jarak, tapi cukup dekat untuk bicara. Mas Anam, duduk. Ia duduk, tapi tubuhnya masih gelisah. Lu, tolong. Mas, aku nggak datang untuk membebaskan kamu. Aku datang untuk bicara. Ia menatapku dengan pandangan putus asa. Bicara apa? Udah jelas aku salah. Aku minta maaf. Apa lagi yang kamu mau? Aku tersenyum tipis. Mas, selama 3 tahun kita menikah, apa kamu pernah benar-benar mencintaiku? Atau kamu hanya mencintai siapa aku sebenarnya setelah tahu aku anak orang kaya? Ia terkejut. Apa? Enggak, Lu. Aku cinta kamu dari awal. Aku cinta kamu sebagai Lulu. Lalu kenapa kamu selingkuh? Kenapa kamu ambil uangku? Kenapa kamu tega ninggalin aku lahiran sendirian? Ia menunduk. Aku lemah. Lu, aku nggak kuat lihat kamu susah. Aku frustrasi. Winda ada di saat aku butuh hiburan. Jadi itu alasannya? Frustrasi? Butuh hiburan? Tanyaku sinis. Mas, aku juga frustrasi. Aku juga butuh hiburan. Tapi aku nggak selingkuh. Aku tetap setia sama kamu. Meskipun kamu kasar. Meskipun kamu sering marah-marah. Meskipun kamu ambil uangku. Aku bertahan demi anak kita. Tapi kamu bahkan gak bisa bertahan demi aku yang sedang hamil anakmu. Mas Anam menangis. Tangisnya pilu, membuat hatiku sedikit tersentuh. Tapi kali ini, aku tak akan mudah luluh. Aku tahu aku salah. Lu, aku tahu. Tapi tolong, kasih aku kesempatan. Aku janji akan berubah. Aku akan jadi ayah yang baik buat anak kita. Aku menggeleng pelan. Mas, kamu sudah punya banyak kesempatan. Setiap kali aku minta antar periksa kandungan, itu kesempatan. Setiap kali aku masakin kamu makan, itu kesempatan. Setiap kali aku diam saat kamu marah, itu kesempatan. Tapi kamu gak pernah berubah. Aku akan berubah sekarang. Lu, sungguh. Terlambat, Mas. Luka yang kamu buat terlalu dalam. Aku gak bisa memaafkan semudah itu. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Lalu kamu mau apa? Mau aku dipenjara? Naya tumbuh tanpa ayah. Aku menarik napas. Pertanyaan itu tepat sasaran. Tapi aku sudah menyiapkan jawabannya. Aku belum putuskan. Tapi kalau aku biarkan kamu bebas, kamu akan ulangi lagi. Aku tahu kamu, Mas. Kamu gak akan berubah hanya dalam semalam. Aku bersumpah demi Allah, Lu. Sumpah kamu gak berarti apa-apa lagi buat aku. Kamu sudah bersumpah setia di depan penghulu, lalu kamu langgar. Jadi sumpahmu sudah tidak ada harganya. Mas Anam terdiam. Ia menatapku dengan pandangan tak percaya. Mungkin ia tak menyangka aku bisa sekokoh ini. Selama ini aku selalu lemah di hadapannya. Selalu menurut, selalu tak bisa melawan. Tapi sekarang, aku berbeda. Lu, kamu berubah, bisiknya. Iya, Mas. Aku berubah. Karena aku sadar, kalau aku gak berubah, aku dan anakku akan hancur. Dan aku gak akan biarkan itu terjadi. Aku berdiri. Aku pamit, Mas. Istirahat yang cukup. Besok Papa akan memutuskan nasib kamu. Doakan aku bisa ambil keputusan terbaik. Lu, jangan tinggalin aku, teriaknya. Aku berhenti di pintu, menoleh sekilas. Mas, kamu yang pertama kali ninggalin aku. Malam itu, saat aku minta tolong, kamu memilih tidur. Sekarang, terimalah konsekuensinya.
Aku keluar, meninggalkan Mas Anam yang terisak di ruangan itu. Papa menungguku di luar. Ia tersenyum bangga. Lulu, Papa bangga sama kamu. Kamu kuat. Aku tersenyum tipis. Pak, aku belum ambil keputusan. Papa tahu. Tapi Papa lihat, kamu sudah tegas. Itu penting. Kami berjalan naik ke ruang tamu. Mama sedang menggendong Naya, menyusuinya dengan botol ASI perah yang disiapkan Mbok Yem. Lulu, tadi Mbok Yem sudah perah ASI kamu. Naya lahap sekali, kata Mama. Aku mengambil Naya dari gendongan Mama. Bayiku menatapku dengan matanya yang bulat, seolah bertanya, Mama, apa yang terjadi? Aku menciumnya lembut. Nak, Mama sayang kamu. Apapun yang terjadi, Mama akan selalu lindungi kamu. Naya tersenyum. Senyuman pertama yang kulihat dari bayi mungilku. Hatiku meleleh. Disinilah aku sekarang. Di rumah masa kecilku, dengan orang tua yang menerimaku kembali, dengan bayi yang menjadi alasan hidupku. Dan di bawah sana, ada laki-laki yang pernah kucinta, menanti hukumannya. Aku tahu, apapun keputusan yang kuambil nanti, akan ada konsekuensinya. Tapi untuk saat ini, aku hanya ingin menikmati kebersamaan dengan keluargaku. Masalah Mas Anam bisa menunggu. Yang penting sekarang, aku dan Naya selamat. Dan itu sudah lebih dari cukup. 3 hari setelah pertemuan di ruang bawah tanah, Papa memutuskan untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Bukan karena dendam, tapi karena Papa ingin memberikan keadilan padaku dan memberikan efek jera pada Mas Anam. Lulu, Papa sudah bicara dengan pengacara. Dengan bukti yang kita punya, dia bisa dijerat pasal pencurian dalam rumah tangga, KDRT, dan penelantaran istri. Total hukuman maksimal 9 tahun penjara. Jelas Papa suatu malam. Aku diam. Angka 9 tahun terasa sangat lama. Naya akan berusia 9 tahun saat ayahnya bebas. Apakah itu baik atau buruk? Aku tak tahu. Kamu setuju? Tanya Papa. Pak, boleh aku pikir dulu? Papa mengangguk. Ambil waktumu, nak. Tapi ingat, keputusan ini bukan hanya untukmu, tapi juga untuk Naya. Untuk masa depannya. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku memeluk Naya erat, berpikir keras. Apa yang terbaik untuk anakku? Apakah tumbuh tanpa ayah lebih baik daripada punya ayah seperti Mas Anam? Ataukah lebih baik memberinya kesempatan, meskipun risikonya besar? Pukul 3 pagi, aku terbangun. Jam yang sama seperti saat aku melahirkan. Aku tersenyum getir. Mungkin ini saatnya aku mengambil keputusan. Aku berdoa. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang terbaik. Berikan aku kekuatan untuk memilih. Dan apapun pilihanku, semoga itu yang terbaik untuk Naya. Keesokan harinya, aku menemui Papa. Pak, aku sudah ambil keputusan. Papa menatapku serius. Apa keputusannya, nak? Aku ingin kasus ini diproses secara hukum. Tapi aku minta satu hal. Apa? Aku ingin bicara dengan Mas Anam sekali lagi. Sebelum sidang dimulai. Papa mengangguk. Baik, Papa antar kamu. Mas Anam sudah dipindahkan ke tahanan kota, menunggu proses sidang. Aku datang dengan didampingi Papa dan 2 bodyguard. Wajah Mas Anam kusut, kurus, dan matanya cekung. Ia sudah sangat berbeda dari laki-laki yang dulu kunikahi. Lu, kamu datang, bisiknya. Aku duduk di hadapannya, dipisahkan meja dan kaca pembatas. Mas, aku datang untuk bilang sesuatu. Ia menatapku penuh harap. Apa? Kamu mau cabut laporan? Aku menggeleng pelan. Tidak, Mas. Laporan tetap jalan. Wajahnya jatuh. Lalu, kamu datang untuk apa? Menyaksikan penderitaanku. Mas, aku datang untuk memaafkanmu. Ia tertegun. Apa? Aku menatap matanya dalam-dalam. Aku memaafkan semua kesalahanmu. Perselingkuhanmu, pencurianmu, kekasaranmu. Aku memaafkanmu karena aku nggak mau membawa dendam dalam hidupku. Tapi maaf dariku nggak berarti kamu bebas dari hukum. Kamu harus menerima konsekuensi dari perbuatanmu. Air mata mengalir di pipinya. Lu,
Maafkan aku benar-benar menyesal. Aku tahu, Mas. Tapi penyesalan saja nggak cukup. Kamu harus berubah. Gunakan waktu di dalam untuk jadi pribadi yang lebih baik. Untuk dirimu sendiri. Dan kalau suatu saat kamu bisa bertemu Naya lagi, kamu bisa jadi ayah yang layak untuknya. Ia terisak. Aku boleh lihat Naya? Aku menggeleng. Belum sekarang. Naya masih kecil. Tapi kalau kamu benar-benar berubah, mungkin suatu saat. Itu tergantung kamu. Ia mengangguk pasrah. Aku janji, Lu. Aku akan berubah. Aku tersenyum tipis. Semoga janjimu kali ini ditepati. Selamat tinggal, Mas. Aku berdiri, berbalik, dan pergi meninggalkannya. Di belakangku, ku dengar isak tangisnya. Tapi aku tak menoleh. Perjalananku dengannya sudah selesai. Hidup baruku telah dimulai. Sidang berlangsung selama 3 bulan. Papa menyewa pengacara terbaik, dan semua bukti, foto, chat, saksi, disajikan dengan sempurna. Mas Anam duduk di kursi pesakitan dengan wajah tertunduk. Sesekali ia menatapku, tapi aku tak membalas tatapannya. Winda, selingkuhannya, juga dipanggil sebagai saksi. Ia datang dengan wajah pucat, ketakutan melihat kerumunan wartawan yang meliput kasus ini. Perselingkuhannya dengan suami pewaris mahkota grup menjadi berita nasional. Hidupnya hancur dalam semalam. Ia dipecat dari pekerjaannya, dijauhi teman-temannya, dan harus pindah kota karena malu. Di persidangan, Winda bersaksi dengan suara gemetar. Ia mengakui semuanya, hubungan gelapnya dengan Mas Anam, uang yang diterimanya, rencana mereka untuk kabur bersama. Setelah sidang, ia mendekatiku dengan air mata. Mbak Lulu, maafkan saya. Dia bilang Mbak jahat padanya. Mbak nggak perhatian. Saya dibohongi. Aku menatapnya lelah. Tapi kamu tetap salah karena tahu dia sudah beristri. Saya maafkan kamu. Tapi kamu harus bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Winda menangis terseduh. Hidupnya hancur. Dan ia harus memulai dari nol di kota lain. Itu adalah hukumannya. Hakim membacakan vonis di hari yang cerah. Ruang sidang penuh, wartawan berdesakan, keluarga dan simpatisan memadati kursi. Mengadili. Terdakwa Anam bin Samsudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, dan penelantaran rumah tangga. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dikurangi masa tahanan. Dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidiar 6 bulan kurungan. Palu hakim diketuk. Mas Anam jatuh lemas di kursinya. Aku menatapnya dari kejauhan. 7 tahun. Itu waktu yang lama. Naya akan berusia 7 tahun saat ia bebas. Cukup waktu untukku membesarkannya, memberinya kasih sayang, dan memastikan ia tumbuh jadi anak yang baik meski tanpa ayah. Saat digiring keluar, Mas Anam menoleh padaku. Bibirnya bergerak, membentuk kata, maaf. Aku hanya mengangguk pelan. Maaf sudah diterima. Tapi konsekuensi harus dijalani. 3 tahun kemudian, aku mendapat kabar dari pengacara. Mas Anam berkelakuan baik di penjara. Ia mengikuti program pembinaan, belajar keterampilan, dan bahkan menjadi pengajar baca tulis untuk narapidana lain. Aku menghela napas lega. Setidaknya ada perubahan. Tahun kelima, ia mendapat remisi. Masa hukumannya berkurang menjadi 6 tahun. Aku tak ambil pusing. Hidupku dan Naya baik-baik saja tanpa kehadirannya. Tahun ke-7, tepatnya sepekan sebelum Naya berusia 7 tahun, Mas Anam bebas. Aku dapat kabar dari pengacara. Bu Lulu, Mas Anam minta ketemu. Ingin melihat Naya. Aku diam. Pertemuan itu pasti terjadi suatu saat. Tapi apa Naya siap? Malamnya, aku bicara pada Naya. Nak, Mama mau cerita tentang ayahmu. Naya menatapku polos. Ayah? Naya punya ayah. Iya, sayang. Kamu punya ayah. Tapi ayah pernah berbuat salah, dan harus tinggal di tempat yang jauh selama beberapa tahun. Sekarang dia sudah pulang, dan ingin ketemu kamu. Naya berpikir sejenak. Dia jahat sama Mama. Aku tersentak. Pertanyaan sulit. Dulu iya,
Nak, tapi sekarang dia sudah berubah. Mama sudah maafkan dia. Kalau Mama maaf, Naya juga maaf. Tapi Naya tetap sayang Mama lebih dari apapun. Aku menangis memeluknya. Anak ini, meski kecil, punya hati sebesar samudera. Kami bertemu di taman dekat rumah. Tempat netral, aman. Aku datang dengan Naya dan 2 bodyguard yang mengawasi dari kejauhan. Mas Anam sudah duduk di bangku taman. Ia sangat berubah. Rambutnya mulai memutih, badannya kurus, tapi matanya lebih tenang. Tak ada lagi amarah, tak ada lagi keserakahan. Lu, Naya. Sapanya lirih. Naya menggenggam tanganku erat, tapi matanya menatap laki-laki di depannya dengan rasa ingin tahu. Nak, ini ayahmu, kataku lembut. Naya maju selangkah. Ayah. Mas Anam menangis. Ia berjongkok, membuka tangannya. Naya menatapku. Aku mengangguk. Perlahan, ia mendekat dan membiarkan ayahnya memeluk. Maafin ayah, nak, maafin ayah. Isak Mas Anam. Naya memeluknya balik dengan polos. Naya maafin. Yah, tapi ayah jangan nakal lagi, ya. Mas Anam tertawa di sela tangis. Iya, nak, ayah janji nggak nakal lagi. Pertemuan itu singkat. Hanya setengah jam. Mereka bermain sebentar, ngobrol tentang sekolah, tentang boneka kesukaan Naya. Lalu kami pamit. Sebelum pergi, Mas Anam menatapku. Lu, makasih. Makasih udah maafin aku. Makasih udah jagain Naya dengan baik. Aku nggak pantas dapat maaf darimu. Aku tersenyum tipis. Semua orang pantas dapat kesempatan kedua, Mas. Tapi ingat, ini kesempatan terakhirmu. Jangan sia-siakan. Iya, aku janji. Kami berpisah. Mas Anam berjalan ke arah berlawanan, menuju hidup barunya. Aku dan Naya kembali ke mobil, menuju rumah, menuju masa depan. Hidup memang penuh kejutan. Dari seorang gadis manja yang kabur dari rumah, menjadi istri montir yang hidup di kontrakan, lalu kembali sebagai pewaris tahta, dan kini menjadi ibu tunggal yang membesarkan anak dengan mantan suami yang pernah memenjarakanku. Tapi begitulah hidup. Selalu ada pelajaran di setiap peristiwa. Selalu ada hikmah di setiap air mata. Dan selalu ada kesempatan untuk memaafkan, untuk berubah, dan untuk memulai lagi. Aku bersyukur. Untuk Naya, untuk Papa Mama, untuk Pak Joyo, untuk Dr. Ratna, untuk semua yang telah mendukungku. Dan bahkan untuk Mas Anam, karena tanpa pengkhianatannya dulu, aku mungkin tak akan pernah kembali ke rumah, tak akan pernah menemukan jati diriku yang sebenarnya. Langit malam bertabur bintang. Seperti janji Tuhan, bahwa setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Dan aku telah membuktikannya.